Di zaman serba canggih ini, informasi dan berita dengan mudahnya didapatkan tanpa hambatan dimensi ruang dan waktu. Tentu saja, hal tersebut memiliki dampak baik dan buruk yang tidak dapat terelakkan bagi para konsumen media. Tak heran, apabila era ini dipenuhi dengan maraknya informasi dan berita hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya keterampilan literasi dan seseorang ahli yang dapat membantu kita untuk memperoleh berita dan informasi yang sudah terjamin kredibilitasnya. Dalam lingkup perguruan tinggi, yakni ada pustakawan. Pustakawan merupakan sebutan untuk orang-orang yang memiliki kompetensi dari pendidikan dan pelatihan keperpustakaan. Seseorang pustakawan memiliki tugas yang cukup krusial dalam lingkup perguruan tinggi. Adanya pustakawan yang sangat membantu baik bagi kalangan mahasiswa maupun sivitas akademik. Secara garis besar yang orang awam ketahui, tugas pustakawan adalah mengelola buku-buku di perpustakaan, menyusunnya ke dalam kategori demi kategori, mendata dengan rapi seluruh administrasi buku-buku yang ada. Namun, lebih dari itu, seseorang pustakawan mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap ringan. Hari ini bersama Kerah Ungu mengupas tuntas peranan penting pustakawan perguruan tinggi sebagai mesin pencari dengan hati. Di sini sebagai kepala perpustakaan, nama saya Purwadi M.Com. Untuk nama saya sendiri Wahyudi. Jadi Wahyudi. Iya, nama saya Deska Cahya Rifai. Tahun 2019 akhir, kalau nggak salah waktu itu bulan September. Kalau di perpustakaan Amikom sendiri sudah 3 tahun, Mbak. Masuk tahun 2014 untuk bekerja di dunia perpustakaan sebenarnya sejak tahun 2008. Pertama karena memang suka membaca sih Mbak dari dulu. Terus waktu itu kan emang background-nya S1 ilmu perpustakaan. Peminatnya kayaknya masih kurang gitu loh untuk seorang pustakawan sendiri. Jadi memang nggak bisa kemana-mana. Kalau dia mengambil kuliahnya itu mengambil perpustakaan, ya otomatis kerjanya di perpustakaan. Pertama itu ada divisi administrasi, literasi informasi, dan promosi. Itu tugasnya adalah dia untuk mengadministrasi, mengarsipkan baik itu surat keluar maupun surat masuk. Kemudian kalau yang berhubungan dengan literasi informasi adalah ya, nanti kalau mau ada siswa yang bertanya ada apa, dia yang akan menjawab. Kemudian yang tugas yang berkaitan adalah dia promosi, yang mempromosikan apa aja sih yang ada di perpustakaan ini. Baik untuk saat ini kan kalau kita promosinya itu lewat Instagram, kemudian lewat Facebook. Kemudian yang kedua ada bidang pengolahan dan pengadaan koleksi. Ini tugasnya adalah dia mengoleksi apa aja sih nanti buku-buku yang akan ditambahkan, koleksi-koleksi perpustakaan yang akan ditambahkan, kemudian mengolah mulai dari ketika buku itu datang, mulai dari pelabelan, kemudian diinputkan ke sistem opak, kemudian sampai dengan buku itu bisa dipinjam, sampai dengan dia tersusun di rak buku. Terakhir adalah bidang ini perawatan ya, perawatan dan layanan. Di sini tugasnya adalah untuk melayani mahasiswa ketika ada yang mau minjam, kemudian ada yang mau mengembalikan buku, kemudian melakukan perawatan buku-buku kalau ada buku yang rusak. Bagaimana sih harus diperbaikinya itu. Pada dasarnya mendidik, cuman kita kemas itu menjadi lucu seperti itu. Contohnya kemarin ada yang kebiasaan pemustaka mahasiswa di perpus itu ngapain aja. Ada yang hanya tiduran, ada yang hanya selfie, nah kan seperti itu. Kita lihat keseharian mahasiswa sih Mbak di perpustakaan gitu. Terus juga ada di samping itu ada user edu. Jadi memang di Instagram kita itu ada yang buat pendidikan pemakai. Seperti
Kan tidak setiap orang tahu itu tuh ini tuh apa yang ditempel di buku itu kan apa. Nah, kita jelasin di Instagram lewat media sosial. Nah, istilahnya ya mau nggak mau kan kita harus juga mengembangkan diri kan, nggak istilahnya teknologi aja sekarang semakin berkembang, masa kita stagnan. Mau nggak mau kan kita harus ikut berkembang juga kan. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, nanti ya kita akan tertinggal. Terus pemustaka kita juga pasti akan meninggalkan kita gitu loh. Dulu perpustakaan menyediakan koleksi fisik bentuk buku fisik ini ya. Sekarang berkembang menjadi koleksi digital. Pemustaka nih, mahasiswa-mahasiswa yang males datang ke perpustakaan. Jadi mereka yang suka rebahan, tiduran di kamar, tetap bisa baca dengan HP, dengan laptop, itu tersedia di situ, Mbak. Gitu. Oh ya, ada Mbak itu. Misalnya kayak inilah untuk klasifikasi buku itu kan ada ilmunya ya. Jadi setiap buku itu ada pengklasifikasiannya, dan itu tuh emang harus dipelajari. Terus cara kita melayani pemustaka juga ada ilmunya. Jadi pustakawan itu memang harus orang-orang yang dari ilmu perpustakaan. Jadi nggak bisa dari yang lain. Untuk jurusan perpustakaan itu sangat penting, Mbak. Karena di dalam ilmu perpustakaan itu ada ada ilmu khusus tentang bagaimana mengolah buku yang dari pengadaan sampai buku itu di-display. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi pemustaka butuh apa, kita menyediakan gitu, dan kita ada. Ketika itu nggak ada, kita pun mengupayakan dalam artian bisa, ternyata Mbak nyari buku ini misal, bisa diakses di misal perpustakaan nasional itu kan ada, kita bisa mengarahkan ke sana lah gitu. Yang aksesnya juga open access gitu. Jadi jangan bilang terus nggak ada, terus kita udah stop, itu jangan, nggak boleh. Ya dengan ini, kalau di kita kan perpusnas itu setiap tahun ada pelatihan. Mau nggak mau kita harus ikut pelatihan baik yang diadakan oleh perpusnas maupun oleh perguruan-perguruan yang lain maupun oleh forum perguruan tinggi forum perpustakaan perguruan tinggi. Jadi di perpustakaan itu ada yang namanya sistem klasifikasi. Jadi setiap buku itu memang punya nomor sendiri-sendiri. Dari buku misalnya buku multimedia, buku jurnalistik, buku komunikasi, itu kan keilmuannya kan beda-beda. Jadi di perpustakaan itu nomor klasifikasinya dibedakan. Contohnya kayak buku ini, Mbak. Nah, ini kan buku tentang komunikasi naratif ya. Jadi kalau di perpustakaan itu untuk pelabelan. Nah, jadi perpustakaan itu sebelum sebuah buku itu di-display, kita olah dulu. Jadi ini sebagian dari pengolahan. Nah, yang 302.2 itu adalah nomor klasifikasi. Jadi di perpustakaan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu pasti sama. Komunikasi itu nanti nomor klasifikasinya di 302.2. Itu semua pasti sama. Kemudian juga di buku komputer misalnya. Di buku komputer itu pasti di 004. 004 itu di buku komputer. Kemudian kalau di sebuah buku, itu kan ada labelnya ya. Nah, di atas ini adalah sistem klasifikasi. Kemudian yang di bawah itu ada SOB. SOB itu apa? Dia adalah 3 huruf nama pengarang yang belakang sendiri. Ini kan pengarangnya Dr. Andes Alex Subur. Jadi yang diambil 3 huruf belakang, SOB. Jadi ditaruh di sini. Kemudian yang kecil ini, yang K, itu adalah awal judulnya. Ini kan judulnya komunikasi, iya. Jadi ditulis K. Kemudian ada keterangan lagi C2. Jadi buku ini itu adalah eksemplar kedua. Jadi perpustakaan itu memiliki beberapa eksemplar dan ini adalah eksemplar yang kedua. Seperti itu. Pemustaka mengembalikan kerak pasti acak-acakan.
jelas jangan ditaruh di rak. Itu kan ada kotak apa, box dropper itu kan buat naruh buku biar mahasiswa nggak ngembaliin ke rak. Yang pertama jelas bukunya marit-marit. Nah, contohnya tuh yang di belakang ya kan. Itu salah satu yang belum di shelving. Kemudian dampak yang kedua itu nanti untuk temu kembali informasi itu terhambat. Jadi misalnya ada mahasiswa datang ke perpustakaan mencari buku multimedia. Di sistem itu koleksi tersebut tersedia. Ketika dicari di rak, kok nggak ada. Ternyata bukunya masih acak-acakan di samping rak. 1 tahun sekali. Jadi memang stok opnam itu tujuannya untuk kita melihat ketersediaan buku di rak dengan yang ada di sistem. Karena biasanya kan di sistemnya ada, tapi di raknya nggak ada. Nah, itu sangat penting sih, karena ya ketika nggak ada layanan sirkulasi, mereka nggak bisa minjem buku dong. Nggak bisa minjem buku, nggak bisa dibawa pulang. Kalau perpustakaan Amikom itu kan perpustakaan yang open akses ya, jadi bisa dibawa pulang itu bukunya. Memang ada yang sifatnya tertutup gitu ya, cuma boleh dibaca di perpus. Sebenarnya bukan buku sih, tapi lebih ke skripsi, kayak skripsi, majalah. Terus kita juga ini sih Mbak, apa namanya, melihat loh buku-buku apa sih yang sering dipinjem sama buku-buku apa yang ini kok jarang dibaca gitu loh. Itu juga bisa menjadi tolak ukur kita waktu pengadaan buku. Oh, ternyata buku ini sering dipinjem nih dan jumlahnya ternyata kurang gitu. Jadi ditambahin lagi. Iya, perlu ditambah karena peminatnya banyak gitu. koleksi perpustakaan itu kita asalnya dari yang pertama jelas dari anggaran, dari anggaran perpustakaan. Kemudian untuk koleksi yang lain yang didapat di perpustakaan itu ada dari hibah. Dulu kita pernah menerima hibah dari Perpusnas, itu sekitar 500 judul buku itu dari Perpusnas. Kemudian ada dari hibah mahasiswa. Salah satu syarat untuk yudisium itu mahasiswa harus membelikan sebuah buku di perpustakaan. Karena itu ribet ya, jadi sekarang itu mahasiswa hanya mentransfer sejumlah uang, kemudian kita belanjakan. Kita biasanya buku yang sudah 3 tahun di display, Mbak. 3 tahun di display, tapi kita menyesuaikan sih, Mbak. Kalau memang buku itu masih digunakan, sering digunakan mahasiswa sama dosen, karyawan, ya kita tetap display. Kalau buku-buku yang sudah tidak di display, kita tetap olah ya Mbak, kita tetap olah, tetap kita simpen tapi di gudang. Kita letakkan di gudang, kemudian ada sebagian yang dihibahkan ke SMK-SMK. Perbanyak koleksi yang berhubungan dengan apa aja sih mata kuliah yang ada di Amikom ini, kemudian kita update buku-bukunya apa aja yang diperlukan oleh mahasiswa, kemudian kita tambahkan dengan saat ini kita udah ada e-booknya, tadinya kita nggak ada e-book, kemudian kita tambahkan e-book, terus kemudian kita itu tadi kita giatkan promosi apa aja sih ini loh, kalau pengen belajar datang aja ke perpus, kita sediakan ada ruang diskusinya, kemudian ada anjungan internetnya, kemudian ada e-booknya, bisa baca dari entah baik dari komputer maupun dari HP. Menyebar kuesioner kan, baik kepada dosen maupun mahasiswa gitu, kira-kira buku apa yang mau diadakan nih, biar mereka juga tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Kita semaksimal mungkin menyediakan koleksi-koleksi yang memang terbaik. Jadi ya tergantung mahasiswanya, gimana mau memanfaatkan koleksi tersebut. Padahal kita sudah kan eman-eman nih, kita udah beli buku mahal-mahal, udah beli buku yang dari luar kan juga banyak kita Mbak, tapi tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa kan eman-eman.
perpustakaan itu selain untuk sarana pencarian informasi kan juga ada sebagai sarana rekreasi. Kita kan juga sediakan buku-buku novel kan, mungkin sambil nunggu kuliah mereka sambil baca-baca buku, kemudian ada diskusi sambil yang tadinya mengerjakan mungkin skripsi di rumah, sekarang juga mahasiswa banyak datang ke sini sambil untuk mengerjakan itu. Dan itu memang tergantung dari pendidikan di usia dini sih Mbak. Kalau memang dia itu misalnya kita punya anak kecil ya. Kalau memang itu dididik sudah gemar membaca dari dini, otomatis nanti gedenya juga suka membaca. Di Amikom rendah ya nggak rendah banget, tinggi juga nggak tinggi banget, jadi sedang lah. Karena kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya yang sering ke perpus, ya bisa dihitung lah. Iya. Perpustakaan tuh bukan sekedar, mungkin kalau yang kolot kan, wah ini tuh buat belajar, buat apa. Tapi sebenarnya enggak. Ya kan kita bisa misal cuma memanfaatkan internetnya aja, atau mungkin cuma duduk-duduk. Sebenarnya itu tuh kayak buat ini juga sih Mbak, buat pancingan juga ya. Kalau misalnya ada yang tahu perpustakaan tuh adem loh, ya minimal mereka mau datang dulu lah ke sini. Masalah mau, iya, masalah mau baca mau apa, yang penting, oh ternyata di perpus tuh ada buku gitu loh. Mereka jadi tahu loh, ternyata banyak buku loh di perpus. Akhirnya kan penasaran, daripada yang sama sekali nggak pernah ke perpus ya, taunya cuma dari luar perpustakaan, apa sih gitu kan. Iyalah buku nih males ah. Ya minimal kalau dia udah pernah masuk, mungkin udah pernah ngadem gitu kan, jadi tahu loh. Ternyata banyak skripsi, ternyata banyak koran, ternyata banyak jurnal gitu-gitu. Akhirnya penasaran kan, cobalah baca. Nah siapa tahu lama-lama jadi suka, terus jadian kan. Pustaka yang aktif, kemudian pemustaka yang sering minjam. Nah itu kita memberikan reward, itu tiap tahun 2 kali. Iya. Jadi kalau sudah diberikan ada program seperti itu, kok masih nggak sering pustakaan, ya berarti kan kembali lagi ke personalnya Mbak. Di samping itu juga dulu kita pernah ada Jumat Berkah. Iya. Jadi setiap hari Jumat itu kita menyediakan makanan ringan. Jadi disediakan makanan ringan khusus buat pemustaka yang datang di perpustakaan, dan itu gratis. Kalau untuk penelitian, itu sih Mbak, kita menyediakan jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal kan itu kan isinya tentang penelitian. Nah, itu kan bisa jadi referensi buat penelitian, baik untuk mahasiswa ataupun dosen. Dan itu kita setiap tahun pasti mengadakan. Ya kalau e-book itu sangat efektif sebenarnya sih, karena bisa dibaca dimanapun, diakses dimanapun. Kalau buku kan memang terbatas ya, terus juga kadang orang bawa buku mungkin males ya, karena harus bawa tas besar gitu-gitu kan. Cuma balik lagi lah, kalau e-book kadang kan tidak semua buku ada e-booknya, jadi kayaknya kurang lengkap e-book. Lebih enak sebenarnya buku sih. Cuma ya itu, ya masing-masing saling melengkapi lah, ada kelemahan sama kekurangannya. Kalau pendapat saya, karena gini ya, karena perpustakaan itu kan istilahnya bank data ya. Betul lah kalau perpustakaan itu disebut sebagai agen perubahan, karena itu tadi berisi banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita gunakan untuk dikembangkan, diteliti, untuk perkembangan masa depan yang lebih baik lagi. Perpustakaan Amikom itu perpustakaan masa depan, tujuannya itu ya karena kita menyediakan banyak sekali koleksi yang memang bermanfaat bagi mahasiswa Mbak. Akan lebih banyak koleksi yang digital daripada yang fisik.
Pustakawan, ya kalau pustakawan sama aja dengan hal, kalau di perguruan tinggi ya sama aja dengan dosen lain-lain ya. Mereka tenaga profesional yang memang juga dituntut untuk mengembangkan diri, nggak bisa lagi dipandang sebagai sebelah mata. Paling sebagai perpus paling juga duduk, kerjanya apa sih, paling natain buku. Enggak, ya, mereka juga harus mengembangkan potensi, mereka harus ngikutin perkembangan zaman yang ada. Kalau dulu nggak ada promosi, maka mau nggak mau kan sekarang mereka harus mulai belajar gimana sih bikin promosi. Pokoknya saya pengen upload di Instagram lah, pengen di TikTok, bagaimana sih, kan mereka tetap harus belajar lagi kan, harus semuanya. Bagi saya mereka tetap sama aja lah, tenaga profesional seperti halnya dosen-dosen yang lain. Dari awal saya di pustakaan itu memang pustakawan itu memang dipandang sebelah mata oleh lingkungannya. Kalau saya kan di perguruan tinggi, jadi memang dipandang sebelah mata oleh teman-teman yang lain. Pustakawan, apa sih kerjanya mau natani buku tok. Nah, kebanyakan orang mesti mikirnya seperti itu. Tapi memang sebenarnya nggak seperti itu, Mbak. Karena di seorang pustakawan itu harus menguasai banyak hal. Ada skill yang memang harus dikuasai oleh seorang pustakawan. Untuk fasilitas dan lain-lain menyesuaikan lah ya, soalnya kan jumlah mahasiswa kita semakin banyak ya, juga kita pasti kan butuh tempat yang luas gitu untuk sebagai fasilitas dan sarana prasarana bagi pemustaka. Terus untuk pemustaka sendiri ya harapannya ke depan semakin banyak yang berkunjung ke sini, semakin nyaman lah ketika berkunjung ke perpustakaan gitu. Jadi jangan lupa baca. Nama saya Emrafiun Nasrul Majid. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, dari kelas IKA 21B. Pertamanya sih kaget gitu kan, maksudnya dalam artian pada waktu itu tuh waktu liburan gitu kan, jadi kayak liburan setelah UAS, pengurus perpus katanya dapat reward gitu kan, terus kayak kalau bisa diambil cepatnya gitu kan ke perpus, terus ambil rewardnya gitu. Senang juga sih. Ya 1 minggu bisa 2-3 kali gitu seaktif itu. Kalau aku sih biasanya nyari buku mengenai self reminder gitu kan, kayak improvement untuk diri sendiri gitu kan, kayak bukunya Syahid Muhammad seperti Kamu Tidak Sendirian gitu kan, terus Duduk Dulu, dan masih banyak yang lain gitu, nggak dari karya Syahid Muhammad doang. Untuk mengingat diri sendiri sih, kayak agar nggak tergerus dengan konstruksi sosial yang begitu bisa dibilangnya begitu luas, yang tidak bisa dikontrol gitu oleh diri sendiri. Kalau menurut saya sih sangat penting gitu kan, penting dalam sini itu membantu kita. Dengan adanya perpustakaan, kita juga kadang nggak harus membeli buku gitu kan, kayak kita bisa membaca di tempat gitu kan ya. Menurut saya sih berpengaruh sih, ya misalnya kalau dari yang ekonominya mohon maaf nih kayak kurangan gitu kan, mereka itu kurang mementingkan, ataupun ya kembali lagi dari anaknya sih, ya maksudnya kembali dari anaknya, cuman kayak mereka itu pola pikirnya lebih ke fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu loh, bukan kayak sibuk untuk kayak bagaimana caranya membantu ekonomi dari keluarga gitu loh. Yang saya sih sebenarnya dengan agak sedikit sedih, prihatin gitu kan, dengan rendahnya literasi yang ada di Indonesia gitu kan, kayak dimana para penerus bangsa ini tergiur dengan kemajuan teknologi dan tidak bisa menyaringnya, akhirnya mereka lalai gitu kan, yang dimana literasi itu sangat penting, baik untuk diri sendiri, masyarakat atau kehidupan sosial,
bahkan bisa membantu untuk kemajuan negara gitu kan. Harapan saya untuk masyarakat luas yang ada di Indonesia ini selalu mementingkan membaca entah dimanapun gitu. Kayak kita bisa lihat dari budayanya negara tetangga itu Jepang, kayak negara Jepang itu budaya membacanya sangat tinggi, di mana itu menurut saya adalah suatu contoh baik yang bisa ditiru untuk dilakukan. Karena menurut saya membaca itu bisa membuka pola pikir kita. Jadi segala informasi yang masuk itu tidak semuanya ditelan dengan mentah-mentah gitu loh. Kalau harapan saya untuk perpustakaan yang ada di Amikom ini lebih ke diluaskannya lagi ruangannya gitu kan, kayak ya menurut saya masih terlalu kecil untuk menampung banyaknya mahasiswa dari beberapa angkatan gitu kan. Tidaklah mudah menjadi seorang pustakawan. Kita dapat melihat sisi lain dari profesi seorang pustakawan yang tidak semua orang ketahui. Pustakawan tidak hanya sekedar menata dan menjaga perpustakaan saja, melainkan seseorang pustakawan juga harus bisa memberikan pelayanan informasi terbaik yang didasari oleh ilmu perpustakaan. Mempelajari berbagai hal secara luas, mulai dari penataan buku sesuai kelas atau kategori serta penyusunan kode-kode buku dalam katalog untuk mempermudah dalam mengelola dan mengingat peletakan buku di rak-rak tertentu. Mempelajari psikologi seseorang, pembuatan database, pengarsipan, hingga ilmu storytelling, serta dituntut untuk kreatif dan memberikan inovasi untuk merealisasikan fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar, dan sarana rekreasi. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat yang mengetahui adanya ilmu jurusan perpustakaan, membuat rendahnya jumlah sumber daya manusia pustakawan di Indonesia. Profesi sebagai seorang pustakawan harus aktif kreatif melakukan pengembangan diri dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pemakai informasi. Peran dan tanggung jawab seorang pustakawan menjadi tolak ukur kepuasan pemakai. Peran pustakawan dituntut untuk mendengarkan dan menerima suara-suara pemustaka dengan lapang dada demi kemajuan dan peningkatan pelayanan. Pesatnya peredaran informasi membuat profesi perpustakaan harus mau bekerja sama dalam tim kerja dengan profesi bidang lain. Kurangnya pengembangan SDM perpustakaan dan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia membuat perpustakaan-perpustakaan di Indonesia sangat memprihatinkan. Padahal, perpustakaan memiliki sumbangsi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dalam upaya membentuk generasi bangsa yang cerdas melalui buku-buku berisikan himpunan informasi valid dan akurat. Karena sudah melalui proses penelitian yang panjang, oleh sebab itu, pustakawan memiliki peranan penting untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi-informasi yang kredibel, guna menunjang pengetahuan dan studi para mahasiswa. Secara tidak langsung, pustakawan di perguruan tinggi adalah pelita yang terkadang terhiraukan cahayanya.